Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Berapapun yang ada, kita mulai Sunday Celebration pada malam hari ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita doa bersama-sama. Terima kasih Allah Bapa Surga, kita bersyukur kasih anugerah kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa memandikan menyegarkan kami dengan air-Mu yang hidup, air yang hidup dari surga itu. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang merayakan kasih anugerah-Mu, kami merayakan kebaikan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur saat ini. Haleluya, kami muji menyembah Tuhan Allah kami yang bertahta di atas puji-pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bekerja berkaya dengan luas ya Allah. Terima kasih, kami bersyukur kau lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, dia Tuhan yang begitu maha besar. Amin. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Ketukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, Yesus nama di atas segala nama. Dia besar dan perkasa. Amin. Maha besar dan maha perkasa Allah kita. Haleluya. Besar
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dia Allah yang membela setiap kita. Siapa yang lawan dia? Sebab dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Lebih dari
diri kami, anak-anakmu yang Kau kasihi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Kau curahkan terus kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga hari-hari kami mengalami hari-hari yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau. Hari-hari kami mengalami terobosan-terobosan bersama-sama dengan Engkau Tuhan, karena Engkau menyayangi kami, Engkau mengasihi kami lebih dari apapun juga Tuhan. Malam hari ini kami merayakan semua apa yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, dengan kami bersyukur kepada Engkau, dengan kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, semakin intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan hari ini Bapak, kami mau Tuhan belajar lebih dalam lagi tentang Engkau Tuhan, tentang pribadi-Mu, tentang kasih-Mu, tentang segala sesuatu yang Kau telah lakukan dalam hidup kami Tuhan, sebagai hadiah bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan Roh Kudus supaya memberikan kami pewahyuan, hikmat, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau perkatakan pada hari ini Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dalam hati kami Tuhan. Segala apapun yang Kau taburkan dalam hidup kami, semuanya baik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang siap menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus, kita berkata amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Semua dikasih Tuhan. Amin. Amin. Katakan pada kiri kananmu, engkau sangat dikasih oleh Tuhan. Engkau sangat dikasih oleh Engkau sangat dikasih oleh Tuhan. Engkau sangat dikasih Tuhan. Seperti aku juga mengasihi engkau. Seperti aku juga mengasihi Engkau juga mengasihi aku. Engkau juga mengasihi aku. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini ya kita mau mulai kita belajar beberapa minggu depan, kita akan belajar tentang doa ya. Nah pertanyaannya seperti ini, bagaimana kalau sepertinya doa kita ini tidak terjawab? Pernah mengalami doa yang tidak terjawab? Pernah mengalami ya? Hampir semua. Siapa yang sekarang masih ada doa yang belum terjawab? Udah dijawab semua ya. Haleluya. Amin. Dijawab semua ya. Nah, bagaimana kalau sepertinya doa kita ini tidak dijawab? Kira-kira gimana ya? Sedih ya? Putus asa? Tidak. Terus mau doa lagi? Terus kok nggak rasanya nggak terjawab ini? Terus mau gimana sekarang? Atau mungkin banyak kadang-kadang mungkin Tuhan tidak berkenan ya, mungkin apa yang aku minta ini belum saatnya aku terima ya kan? Banyak hal yang jadi pikiran-pikiran kita ya, sehingga apa benar sih kita bertanya-tanya, apa benar nih doa-doa ini nggak dijawab atau belum dijawab, atau gimana caranya doa ini dijawab. Bahkan banyak seminar-seminar tentang doa ya kan, seminar tentang doa, bagaimana cara kita berdoa baik, bagaimana cara kita berdoa sehingga surga berguncang, surga bergoyang ya, surga berguncang, bergetar, sehingga doa-doamu hebat, sehingga doa-doamu ini menggetarkan dunia, sampai roh-roh jahat rontok-rontok semua ya kan, penyakitnya rontok semua ya. Banyak seminar-seminar seperti itu, ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa kita harus berdoa benar-benar ya. Atau banyak kadang-kadang kita masih ragu-ragu, apakah ini aku ini benar gak di hadapan Tuhan ya, layak ya doa aku ini dijawab ya. Padahal aku mintanya juga yang Tuhan punya gitu loh ya kan. Kita minta kemakmuran, Tuhan juga pengen kita makmur, amin ya kan. Kita minta kita disembuhkan, Tuhan aja juga pengen kita sembuh, sehat ya kan. Lah kok belum sembuh-sembuh, kok aku belum sehat-sehat ya kan. Nah kita lihat di dalam Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan?
Silakan dibacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Amin. Percaya? Percaya. Nah, percaya baru selesai. Matius 7:7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya kan? Minta, enggak asal jangan minta yang ini deh. Waktu kita masih kecil, kamu boleh minta apa aja, tapi jangan yang ini ya. Ya kan? Dulu kan masih kecil, kadang kita seperti itu ya. Kamu boleh makan apa aja, tapi jangan yang ini ya. Nah, seperti itu kan. Tapi firman Tuhan berkata seperti itu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah, kalau kita mencari pasti akan dapat. Amin. Ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Ya, beda. Kalau yang ketok dekorator, kita kadang-kadang tidak bisa dengar gitu ya. Rasanya kok sunyi ya, nggak ada orang ya, nggak ada tamu-tamu ya. Tapi kalau yang datang itu kekasih kita belum ngetok sudah pintu sudah dibukakan. Amin. Ya kan? Nah kalau sama Tuhan juga gitu mestinya. Sebelum Tuhan ketok ini harusnya Tuhan ini sudah hadir ya, harus bukakan. Bahkan kita selalu pintu kita terbuka untuk Dia. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak perlu ngetok pintu. Nah demikian juga kita. Kita ini anak-anak yang dikasihi Dia. Amin. Percaya? Kita nggak perlu letak pintunya Tuhan, tapi ini firman Tuhan berkata pintu akan ketok, pintu akan dibukakan bagimu. Artinya apa? Selalu ada penerimaan dari Tuhan untuk hidup kita. Ya. Ketika seolah pintu itu tertutup, ya, ketika kita ketok minta Tuhan buka, Tuhan pasti bukakan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan masuk, selalu hidup kita ini diterima oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi mintalah maka diberikan kepadamu. Ini harus nempel di otak di dalam perbendaharaan kita, ya. Bahwa kalau aku berdoa, minta pasti diberi. Ya, gitu. Sebagai anak itu harus punya keyakinan seperti itu. Ya, kalau aku mencari apa tentang Tuhan, aku mencari tentang rahasia-rahasia kerajaan surga, aku mencari tentang hal-hal yang mungkin dunia tidak tahu, pasti aku menemukan. Ya, pasti akan mendapatkan. Kalau aku mau masuk pada suatu area dan area itu tertutup, aku ketok pintu itu pasti terbuka. Ya, amin. Ya, itu harus kita percaya. Nah, tapi benarkah demikian halnya? Nah ini, kadang-kadang masih ada pertanyaan lagi. Wah firmannya mantap ya, minta diberikan, cari mendapat, ketok pintu dibukakan. Benar nggak sih? Pengalamannya gimana selama ini? Apakah selalu seperti itu? Pengalamannya selama ini seperti apa? Apakah kita begitu kita minta kita terima? Pengalamannya gimana? Ketika kita mencari, apa kita masih dapat? Ketika kita mengetok pintu, apakah pintu itu selalu terbuka bagi kita? Nah ini ada pengalaman. Siapa yang pernah alami ini? Pernah alami nggak? Nggak pernah alami. Berarti doanya selalu dijawab. Ya, selalu tokcer. Ya, alami ya ini. Ya. Ngalami, saya pun juga ngalami, ya kan? Ada pengalaman-pengalaman yang kok rasanya firman ini kok terlalu lebay, ya. Firman ini kok nggak sesuai dengan kenyataan gitu, ya. Kenyataannya pengalamannya, aku nggak selalu juga aku dijawab, ya. Misalkan nih, saya udah sepakat, ya, dengan kita semua bahkan ada mobil, udah ada mobilnya belum? Belum, ya. Minta pasti diberikan ya, pasti diberikan. Tapi sudah ada belum? Belum. Ya. Sampai punya motor, udah ada motor belum? Belum. Pengen punya rumah, ya, yang luas, ya, ada kebunnya, yang, ya,
Kita sekarang udah pakai, memang udah pakai, tapi belum punya mini sendiri, ya masih belum. Punya gedung gereja sendiri, ya enggak? Ya belum ya. Masih daftarnya masih banyak yang belum dipenuhi loh. Kesehatan, kesembuhan, ya masih ada kemung-kemungnya, masih ada pegel-pegelnya, ya kan, masih kadang-kadang kram, ya, kenceng-kenceng, ya, kok masih belum ya? Pengalamannya kok seperti itu? Sudah ada kerukunan dalam keluarga belum? Kesepakatan dalam keluarga, kedamaian di dalam rumah tangga, sudah ada belum? Ternyata pengalamannya kok nggak sesuai ya dengan firman-Nya. Nah ini, ya kan? Ini yang membuat kita tuh akhirnya anak Tuhan bingung gitu. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya banyak pengajaran-pengajaran yang akhirnya disesuaikan gitu. Disesuaikan dengan pengalaman ini gitu. Terus nanti ada orang yang dia melakukan suatu ritual doa yang seperti apa, misalkan puasa 100 hari atau dia harus mutih atau apa, ternyata doanya dijawab. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan? Apa harus seperti itu? Banyak akhirnya pengajaran-pengajaran yang akhirnya berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah ini contohnya di sini. Ya, nah kita baca dalam Roma 3 ayat 4. Roma 3 ayat 4. Sekali-kali sebaliknya Allah adalah dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Baca teman di Roma 3 ayat 4 tadi dikatakan seperti ini. Sekali-sekali tidak, sebaliknya adalah Allah adalah benar. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, ya. Seperti ada tertulis, kenapa saya minta perempuan tadi yang baca, tapi biasanya kalau perempuan itu bacanya itu manusia itu pembohong, mantep loh. Mantep loh. Tapi ini berhadapan dengan Allah loh ini, ya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau diyakini. Jadi ketika ada penghakiman tentang mana yang benar ini, firman atau pengalaman, ya di sini yang pasti yang benar dan firman. Karena apa? Allah itu benar. Ya. Ini harus jadi patokan kita. Ya. Segala sesuatu pengalamannya seperti ini, pasar aku ngalami ini, nah, tapi firmannya ngomong seperti ini gitu. Yang harus kita percaya siapa? Firman atau pengalaman? Firman. Amin. Ya, jadi firman yang utama, firman yang benar, sehingga bukan pengalaman kita lagi gitu, yang jadi patokan. Jadi ini tentang doa. Ya. Nah, inilah salah satu alasan mengapa begitu banyak pengajaran doktrina terjadi. Ya. Nah, ada yang mengajarkan tentang dosanya belum diampuni mungkin, atau masih berbuat dosa lagi, ya. Atau masih jangan-jangan masih ada kutuk seperti ini, ada kutuk keluarga, kutuk ini, kutuk inilah, ya. Nah, atau dia dikatakan dia mendugakan Roh Kudus sehingga dua-duanya dijawab. Akhirnya ada pengajaran-pengajaran seperti itu, ya. Nah, tapi firman itu jelas dalam doktrinnya, ya. Firmannya itu jelas dan dia benar, ya, nggak salah, ya, tidak harus disesuaikan dengan pengalaman. Tapi ketika seseorang mencoba firman dan tidak melihat hasil yang dijanjikan, ya, hanya dia mengerti, oh ya mungkin aku masih gagal nih, aku belum dipulihkan mungkin, aku belum benar, ya. Nah, atau mungkin oh itu mungkin terjadi pada waktu para rasul dulu, para nabi-nabi dulu, ya. Atau mungkin itu bukan kehendak Tuhan, ya. Makmur itu kehendak Tuhan nggak? Kehendak Tuhan. Kaya itu kehendak Tuhan apa enggak? Kaya itu kehendak Tuhan ya? Ya. Amin. Amin. Ya.
dia yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Ya. Nah, nanti itu akan kita bahas masa-masa mendatang. Kalau udah pada kaya semua. Ya. Nah, Tuhan bukanlah yang gagal menjawab. Amin. Tetapi kitalah yang gagal menerima. Nah, sudah dikasih luput, kita agak gagal dalam menerimanya. Ya. Nah, jadi realitanya sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan sudah bergerak dengan segera dan memberikan kita jawaban. Ini sesuai dengan firman, ya. Sesuai dengan firman, ketika kita berdoa, Tuhan langsung bergerak segera dan menjawab, memberikan jawaban. Ya. Nah, jawabannya di mana? Jawabannya ada di dalam roh kita. Ya. Karena apa? Tuhan itu roh. Dia berkomunikasi dari roh dengan roh. Amin. Ya. Jadi ketika kita minta, kita doa langsung dijawab saat itu juga sebenarnya. Tapi itu jawaban itu ada di dalam roh kita. Nah, respon kita gimana? Respon kita harus kita mempercayai hal itu, mempercayai bahwa doa kita sudah dijawab dan bertindak sesuai dengan jawaban itu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa membawa jawaban doa itu yang ada dalam roh kita ini ke dalam dunia fisik kita, memanifestasikan dalam dunia fisik. Sesederhana itu. Sederhana bukan berarti gampang. Ya. Kita perlu belajar, kita perlu rutin membiasakan diri, ya, dengan kehidupan seperti itu. Ya. Yang penting respon kita dulu. Pertama kita percaya bahwa semua doa kita minta pasti dikasih, pasti dijawab, pasti direspon. Nah, respon kita apa? Percaya bahwa itu terjadi, itu sudah dijawab sama Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, barang siapa berdoa pada dia, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Komunikasinya di dalam roh dan kebenaran. Kita sudah dibenarkan, kita sudah hidup dalam roh. Sehingga apa? Sehingga roh kita ini hidup dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Jadi dia selalu memberikan jawaban kita kepada manusia roh kita. Nah, caranya gimana? Melalui iman, kita kemudian memberikan substansi fisik, menyatakan, memanifestasikan dalam bentuk fisik pada apa yang telah Dia lakukan. Amin. Ya, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dalam doa kita berharap kita sudah dipenuhi, sudah dijawab. Ya, nah dengan iman kita punya dasar bahwa segala sesuatu itu tidak kita lihat dan itu tidak kita nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ketika ada apa yang kita inginkan, perkataan Tuhan, engkau sudah, aku mengucap syukur Tuhan, engkau sudah memberikan aku damai sejahtera, engkau sudah mencukupi segala kebutuhanku. Saya juga sepakat dengan ini. Tuhan, terima kasih untuk mobil yang sudah kau berikan dalam hidup kami, untuk kami melayani Engkau, untuk kami lebih giat lagi bekerja di dalam Tuhan, ya, untuk kami touring, ya apa seperti itu, ya. Jadi kita sudah bisa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam alam roh kita. Sehingga apa? Sehingga itu kan terwujud dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, jadi kita itu adalah transformator spiritual, mentransformasi, mengirim apa yang di dalam roh kita ini kita wujudkan dalam dunia fisik kita. Seperti itu. Ya. Jadi kekuatan spiritual harus diubah menjadi kekuatan fisik. Seperti apa misalkan? Ya. Seperti sinyal radio. Dengar nggak sinyal radio? Ya. Karena apa? Frekuensi yang jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa kita dengar. Dia harus diturunkan frekuensinya, istilahnya apa? Ya. Jadi bisa ditangkap oleh radio ini dan radio ini mengubah frekuensi itu sehingga frekuensi itu bisa kita dengar, bisa kita nikmati, lagu-lagunya kita bisa nikmati.
Ya seperti itu. Seperti frekuensi gelombang televisi. Ya, kita nggak bisa lihat orang-orangnya lagi lucu-lucunya, lagi film-film yang bagus, ya kan, drakor-drakor yang digemari, ya kan, nggak bisa lihat. Tetapi ketika frekuensi itu dirubah lebih kecil di dalam televisi, kita bisa lihat itu semua. Nah seperti itu cara kerjanya. Frekuensi yang dari Tuhan ini di dalam alam roh kita ini yang harus misalnya dimodulasi, diperkecil sehingga dengan iman itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Nanti ya. Jadi bukan Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan kita nggak layak untuk terima jawaban doa, tetapi kita perlu percaya bahwa doa ini sudah dijawab. Ya. Dan kita percaya bahwa itu Tuhan sudah jawab, tinggal kita percaya, kita percatakan, kita akui sudah terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga itu termanifestasi. Nah, jadi Tuhan melakukan mujizat, tetapi itu datang melalui kita. Amin. Mujizat datang melalui hidup kita. Kita yang mengubah segala sesuatunya. Ada orang sakit, kita datang, kita doakan, kita percaya sembuh. Amin. Ya. Nah, tanpa dia kita tidak dapat melakukan apa-apa karena semuanya berasal dari Dia. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ya. Tetapi Dia telah menjadikan kita ini apa? Ahli warisnya di dalam Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan punya, kita punya. Amin. Ya, karena kita ini ahli waris di dalam Kristus. Sehingga Dia tidak melakukan apapun sama kita. Caranya Dia melakukan segala sesuatu di dunia ini, Dia harus melalui kita ini. Amin. Ya. Efesus 3:20. Bagi Dialah, ya, Efesus 3:20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Ya. Atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi doa-doa kita, apa yang kita pikirkan ini, ya, Dia mampu melakukan jauh lebih baik, dan Dia pasti sudah lakukan. Amin. Jadi jangan berpikir, oh Tuhan, jangan-jangan Tuhan tidak mampu nih lakukan ini. Apa aku nih harapanku terlalu besar, permintaanku terlalu besar untuk dipenuhi? Tidak seperti itu. Ya. Apa yang kita minta, Tuhan sanggup memberikan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Ya, karena yang Dia lakukan untuk anak-anaknya yang Dia kasihi. Jadi kita memiliki peran untuk dimainkan dalam menerima apa yang dari Tuhan. Kita berperan untuk menyatakan apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Ketidaktahuan akan hal ini itu yang menjadi masalah. Tidak masalah. Ya. Tuhan sudah berikan, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan sudah, ketika kita minta, Dia sudah langsung berikan. Ini bagaimana kita menerima. Ya. Jadi dari Markus 11:24 tadi, sama seperti Matius 7:7 tadi, ya, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi ketika kita berdoa, respon kita apa? Percaya. Ya, percaya bahwa kita sudah menerima. Amin. Amin. Nah, respon percaya kalau sudah menerima itu kita semua nggak perlu diajari, ya kan? Ketika kita menerima, respon kita merespon dan menerima, kita apa? Berterima kasih, mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, jadi ketika kita menerima dalam roh dengan iman segera, dan itu akan terjadi dalam kehidupan fisik. Cara menyatakan adalah dengan iman tadi. Kalau belum dinyatakan, kita masih perlu iman. Kalau sudah dinyatakan, tidak perlu iman lagi. Amin. Ya, bisa aja 1 menit langsung terjadi, atau 1 hari langsung terjadi. Bisa aja 1 tahun terjadi. Ya. Ya.
itu nggak penting. Yang penting Tuhan sudah menjawab. Amin. Ya. Yang penting kita ini nggak goyah, kita tetap yakin Tuhan telah menjawab doa kita. Itu yang penting. Ya, semakin kita tebus, semakin kita percaya, itu kan semakin cepat termanifestasi. Ya. Jadi waktunya sudah bukan Tuhan lagi yang menentukan. Jadi kalau kita berdoa berbicara mungkin belum waktunya Tuhan. Selalu kita cari perbedaan itu ya. Waktunya Tuhan itu selalu berkata waktunya akan datang, tapi sekarang ini waktunya. Artinya apa? Dia selalu selesaikan itu sekarang. Nah, tinggal kita memanifestasikannya kapan? Kapan kita akan menggenapi apa yang sudah dia lakukan? Amin. Ya, itu kita berdoa. Ya. Tuhan menjawab dengan segera. Ingat, dikatakan kita harus percaya bahwa kita menerima ketika kita berdoa. Ya, contohnya di dalam Daniel, ya. Daniel itu ada 2 kejadian, di Daniel 9 dan Daniel 10. Nanti di rumah dibaca ceritanya, ya kan? Sekarang data cerita. Jadi Daniel minta, ya kan, berdoa pada Tuhan, ya. Pada waktu dia masih berdoa, jawaban doanya datang dalam bentuk Gabriel datang dan memberikan keterampilan dan pengertian seperti yang Daniel perlukan, seperti yang Daniel minta pada Tuhan. Ya, dalam hal yang demikian itu ada jawaban doa yang cepat ya. Tetapi dia 23, ya, Gabriel berkata bahwa Tuhan telah mengutusnya di awal doanya. Jadi ketika Daniel berdoa, Tuhan itu sudah langsung menjawab dan malaikat itu langsung diutus. 3 menit kemudian baru Daniel terima. Ya, kita tarik Alkitab di situ. Sekitar 3 menit baru itu muncul di alam fisiknya, ya, berupa keterampilan, berupa pengertian. Ya. Nah, tetapi di Daniel 10 dan di bab 10 ia memanjatkan doa lagi. Dan jawabannya membutuhkan waktu kalau tadi 3 menit, dan di dalam Daniel 10 dia butuh waktu berapa? 3 minggu. Ya, 3 minggu penuh untuk terwujud. Perbedaannya jauh sekali. Tadi 3 menit langsung terwujud. Yang kedua dia berdoa harus tunggu 3 minggu baru apa yang dia doakan terwujud. Ya, nah kenapa hal itu terjadi? Ya, di kitab itu di Daniel 10:12 dikatakan, ya, Tuhan juga menjawab doa yang kedua dengan segera ternyata. Jadi permasalahannya bukan di Tuhan lagi. Ketika Daniel yang pertama tadi berdoa dan yang kedua berdoa, sama-sama ketika doa Tuhan langsung jawab, langsung putus malaikat. Tapi yang pertama butuh waktu 3 menit, yang kedua butuh waktu 3 minggu diterima. Ya, nah. Jadi bukan Tuhan ini yang jadi masalah, ya. Tetapi dalam kasus ini kenapa terjadi 3 minggu? Ternyata ada penguasa kekuatan jahat, ada pangeran raja di Persia yang menghalangi jawaban doa Daniel. Seperti itu, ya. Jadi ada beberapa rintangan doa juga. Makanya kita percaya, beriman untuk mengatasi itu semua, ya. Selintaran doa itu dari setan, penguasa udara, dari keinginan-keinginan kita juga. Kadang-kadang keinginan kita ini keinginan yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalkan nih, aku kepengen mateni ngomong lain, ya akhirnya itu dijadwal, tahu-tahu nggak jalan doanya. Tuhan, aku pengen dia mengalami kecelakaan karena dia sudah buat aku menderita. Dijadwal nggak? Dijadwal? Enggak. Karena itu keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudaraku ini supaya dia ini mengalami terobosan-terobosan, promosi-promosi, mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Dijadwal enggak? Dijadwal. Amin. Ya. Bahkan ketika kita mendoakan musuh kita, karena itu kehendak Tuhan, itu akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang penting, ya, yang penting kita ini mengetahui dulu kita, ya.
tema doa saat ini ya, kita bahas tentang doa. Nanti kita selanjutnya akan membahas tentang doa ya beberapa minggu ke depan. Yang penting hari ini kita percaya, kita tahu bahwa Tuhan yang tampaknya begitu tidak terduga itu bukan Tuhan ya, seperti itu yang kita punya ya. Dikatakan dalam Mazmur 102:27 ya, Mazmur 102:27, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Amin. Tetap sama, tidak pernah berubah. Maliaki 3:6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Amin. Ya, jadi Tuhan tidak pernah berubah, dia tetap sama. Faktanya kebenaran mendasar yang harus kita yakini sebelum kita dapat mulai melakukan apapun untuk mempercepat jalan doa kita. Jika kita telah berdoa sesuai dengan firman Tuhan akan segera menjawabnya. Amin. Amin. Ya. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Silakan dibaca. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Ya. Jadi inilah keberanian percaya kita kepadanya. Oleh karena ada firman tadi, kita jadi berani untuk kita berdoa. Karena kalau kita berdoa, dia pasti mengabulkan doa kita. Ini keberanian kita. Ya, kita jangan ragu-ragu. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, jadi kita perlu tahu kehendak dia apa dalam hidup kita. Amin. Dia nggak mau kita ini biasa-biasa saja. Dia nggak mau kita ini miskin. Dia nggak mau kita ini sakit-sakitan, ya. Dan kalau seperti itu kehendak dia, kita minta kesembuhan pasti jawab. Kita minta kekayaan pasti dikasih. Kita minta fasilitas pasti dikasih. Amin. 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 Kita minta pekerjaan bisnis yang berhasil pasti dikasih. Amin. Amin. Ya. Nah, dan jika kita tahu bahwa dia mengabulkan apa saja kita minta, nah ini kan kesadaran diri kita. Aku minta Tuhan kasih. Kalau kita yakin itu, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh apa yang kita doakan. Seperti itu. Amin. Jadi kalau kita tahu dia jawab, dia pasti terima kasih kita juga otomatis juga percaya kita sudah memperoleh dia. Kita sudah ada di tangan kita nih apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Seperti itu. Amin. Ya, step-stepnya seperti itu. Sehingga selangkah lagi itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Ya, kita siap untuk mulai melepaskan iman kita untuk mewujudkan jawaban itu, jawaban doa-doa kita secara penuh dalam kehidupan kita sehari. Amin. Jadi kesimpulannya, kita percaya dengan firman Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dia selalu jawab. Dia selalu memberikan apa yang kita minta. Ya, tidak ada perubahan dalam hidup dia, tidak ada syarat-syarat yang ketentuan yang berlaku. Ya, kita hanya perlu meresponnya dengan iman, dengan percaya bahwa itu kita sudah terima itu semua. Amin. Sehingga kita teguh menantikan itu terwujud dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak ternyata aku sudah dapatkan jawaban doa itu. Tiba-tiba kita ternyata aku sudah dapatkan melebihi apa yang aku minta. Ya. Itu pasti kita sering mengalami itu. Amin. Haleluya. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Kasih karunia-Mu
Bapa firman-Mu berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapa-Mu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih karena Kau sudah menjadikan kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang Engkau sayangi, dan Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memberikan setiap jawaban-jawaban doa kami, dan doa-doa kami tidak ada yang sia-sia. Semuanya terjawab Tuhan, dan kami percaya kami sudah menerima itu. Dan ketika kami sudah percaya menerima itu akan termanifestasi dalam kehidupan kami, dan kami akan menikmati itu semua Tuhan. Apa yang menjadi doa-doa kami? Berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap doa-doa mereka, untuk setiap harapan-harapan mereka, untuk setiap permintaan mereka Tuhan, untuk setiap kerinduan hati mereka Tuhan. Saat ini oleh firman-Mu kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan semua jawaban itu, dan kami semua sudah menerima jawaban itu Tuhan. Bagian kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya kami sudah menerima itu semua. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam hidup kami mengalami hari-hari yang luar biasa bersama dengan Engkau. Makin hari kami makin mengenal Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah benar dalam hidup kami, dan firman-Mu yang mengubah cara pandang kami pada Engkau. Bagaimana kami, sikap hati kami ketika kami berdoa Tuhan. Dan waktu mendatang Tuhan, kami akan terus belajar tentang hal berdoa ini, sehingga Tuhan kami tidak seperti orang buta yang mengambil berkat-berkat itu, tetapi kami melihat dengan iman kami bagaimana berkat-berkat yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami, bagaimana Kau sudah memberikan apa yang menjadi harapan doa-doa kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan saja kami menerima yang terbaik pada Engkau Tuhan, berkat-berkat surga sebelum kami pulang. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, sukacita, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buah-Mu tetap. Dan kita semua telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.